Amin. Bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para penggemar pencinta tanya jawab agama Islam melalui radio dakwah Hamzah Wadi dimanapun pengusaha berada. Puji syukur pada Allah Ta'ala. Pada malam ini kita jumpa lagi dalam acara pengusaha nantikan. Mudah-mudahan yang jumpai pengusaha bersama keluarga sehat walafiat. Baru selesai melaksanakan solat isya berjamaah bersama keluarga dan tetangga. Amin. Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, mari kita berdoa pada Allah. Moga-moga virus corona ini, COVID-19 ini segera diangkat, segera diakhiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Corona ini adalah merupakan tentaranya Allah. Allah yang ngirim corona ini ke berbagai penjuru dunia. Atas kehendak Allah, bukan atas kehendaknya corona itu sendiri. Untuk itu maka kita di samping kita jaga protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, juga kita perbanyak beristighfar, bertobat, berbuat kebaikan, mendekatkan diri pada Allah. Insya Allah dengan itu mudah-mudahan corona ini segera berakhir. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yaitu dengan firman-Nya mengatakan wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa manusia, tidak menyiksa umat beriman apabila mereka rajin-rajin beristighfar. Maka dengan istighfar insyaallah mudah-mudahan corona ini berkurang atau berakhir. Amin. Allahumma amin. Kita sudah rindu benar untuk masuk sekolah, ngajar dan sebagainya. Kami ingin ketemu dengan para tolab-tolibat mahat, baik yang sudah lama maupun yang baru masuk. Itu juga dengan para masyayikh mahat. Kami ingin ketemu dengan mereka. 2-3 bulan kita tidak bisa berjumpa. Mudah-mudahan segera dapat kembali belajar, kuliah dan seterusnya. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, zaman sekarang ini adalah zaman resah. Ilmuwan Amerika mengatakan bahwa abad 21 adalah abad kegelisahan. WHO mengatakan tahun 2020 adalah abad atau tahun di mana manusia banyak yang gelisah, resah, galau, stres dan sebagainya. Betul, jadi kenyataan sekarang ini. Tidak ada orang tidak resah zaman sekarang. Siapa yang tidak resah? Al-Quran menjelaskan. Orang-orang yang tidak akan resah dalam masa seperti sekarang ini, ada 10 kita sebutkan. Yang pertama, orang teratur solatnya. Innal insana khuliqa halu'ah. Dalam masalah syaru jazu'ah, dalam masalah khairu manu'ah illa musallin. Punya manusia cipta suka berkeluh kesah. Apabila mereka ditimpa oleh yaitu bala bencana, musibah, kesulitan, penderitaan, mereka berkeluh kesah. Mereka putus asa. Tapi kalau mereka dapatkan suatu kenikmatan, maka mereka jadi pelit dan bakhil. Kecuali satu yang tetap stabil jiwanya dalam keadaan menderita, dalam keadaan bahagia, yaitu hanya orang-orang yang istiqomah solatnya. Maka orang teratur solatnya pasti tidak resah. Yang kedua, orang yakin adanya hari kiamat, hari hisab. Wabil akhirati hum yuqinun. Mereka yakin akan datangnya hari akhirat, hari kiamat. Mereka tidak akan resah. Kenapa? Nanti di akhirat ada balasan Allah atas segala kebaikannya, amal solehnya. Yang ketiga, akan menjadi tidak resah orang yang dermawan, orang yang pemurah. Nabi Adam mengatakan, "Man wajada fi qalbi qasawa falyanshur shadaqah." Siapa-siapa yang merasa dirinya tidak tenang hatinya, pikirannya, hendaklah suka bersedekah. Orang sedekah pasti tenang hati pikirannya, tidak merasakan keresahan, kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, atau galau, atau stres. Kemudian yang keempat, tidak akan resah adalah orang-orang yang takut akan siksaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian pada fitnah atau azab Allah yang tidak hanya menimpa orang zalim, tapi juga bisa menimpa orang alim. Tidak hanya menimpa orang jahat, tapi juga menimpa orang taat. Tidak hanya menimpa orang saleh, tapi juga orang salah, tapi juga bisa menimpa orang-orang yang soleh-soleh. Karena itu takutlah akan siksaan Allah. Maka kita akan jadi tenang, tidak gelisah, tidak resah. Dan orang yang memelihara kehormatannya, orang jaga kehormatannya, maka dia akan tenang hati dan pikirannya.
Kenapa? Tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela, terlarang dan seterusnya. Kemudian berikutnya, waladzinahum ala amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang selalu menjaga, melihara amanat dan janji. Orang yang melihara amanat dan janjinya, maka dia akan tenang hidupnya. Tidak resah, tidak gelisah. Dan orang-orang banyak mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Mal lazimal istighfar. Ya Allah min kulli hammin faraja, min kulli dhaiqin makhraja, yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa-siapa yang rajin baca istighfar, seperti Imam Ghazali 1000 kali istighfar dalam satu hari. Kalau Kanjeng Nabi istighfar tak pernah kurang 100 kali. Wa inni la astaghfirullah kulla yaumin mi'ata marrah. Aku tidak pernah kurang 100 kali membaca istighfar setiap hari. Imam Ghazali 1000 kali sehari baca istighfar. Orang rajin baca istighfar, pertama sabda Nabi, Ya Allah min kulli hammin faraja. Allah jadikan hatinya jadi tenang, tentram, damai. Tidak ada stres, tidak ada gelisah, tidak ada resah. Min kulli dhaiqin makhraja. Setiap problema ada jalan keluar, solusinya ada. Wa min kulli dhaiqin wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang banyak baca istighfar, Allah akan berikan dia rezeki yang tidak diduga-duga. Selun-selun rezeki nomplok, begitu dia. Okay? Dia yang tidak resah, iaitu orang yang menjauhkan daripada perbuatan, ucapan, pikiran yang sia-sia. Pikiran sia-sia, ucapan sia-sia, perbuatan sia-sia. Dijauhkan semua yang lago-lago, orang itu tidak akan resah. Kan tenang hati dan pikirannya. Kemudian orang yang melihara solatnya, jaga solatnya, menjaga ikhlasnya, tidak riak, menjaga khusyuknya, menjaga awal waktunya, menjaga berjamaahnya, dan menjaga yaitu solat padu dikerjakan di masjid musola. Dengan dibolehkan sekarang solat Jumat, dan dibolehkan solat jamaah, walaupun harus pakai masker katanya, harus cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan juga jaga jarak. Namun kita sudah dibolehkan berjamaah, mari kita kerjakan di masjid. Saya baru selesai berjamaah di musola, okay? Alhamdulillah. Kemudian akan tenang hati pikirannya, tidak resah adalah orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar, okay? Kemudian terakhir kita sebutkan, yaitu yang akan tenang hati dan pikirannya adalah orang-orang jujur. Inna sidqa tuma'nina wal kadhiba riba. Orang yang jujur, tenang hati pikirannya. Orang yang suka bohong, dosa, pasti galau hatinya, resah dia, selalu tidak tenang batinnya. Itu dia akibat daripada apabila orang tidak jujur. Kalau orang jujur, tenang hati kita. Walaupun polisi satu barisan liwat dekat kita, kita datang aja. Coba kalau orang itu pernah berbohong, pernah mencuri dan sebagainya, jangankan liwat, yaitu Pak Polisi liwat Satpol PP saja, dia sudah merasa khawatir, cemas, ketakutan. Itulah dia buah daripada jujur dan tidak jujur. Maka kita disuruh supaya kita bersikap jujur, tenang hati dan pikirannya. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, terutama kepada pendengar-pendengar setia kami ucapkan selamat. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, dijauhkan dari bala bencana musibah dan wabah corona ini yang sedang menjadi-jadi, dan dampaknya pada semua lini kehidupan, ekonomi, pendidikan, agama, dan kejahatan-kejahatan merajalela gara-gara yaitu corona ini. Baik para pendengar, menurut WHO, orang yang sehat mentalnya, WHO mengatakan sehat mental itu tandanya kita tidak menerima telepon, SMS saja. Ada tanda-tanda orang sehat mentalnya. Kalau mau sehat mental menurut WHO ini dia. Pertama yaitu apabila orang itu menerima kenyataan yang ada. Kita terima kenyataan yang ada. Sekarang ini musim corona, kita terima kenyataan yang ada. Kemudian kita puas dengan hasil karya kita sendiri. Merasa senang, merasa bahagia dengan hasil karya sendiri. Itu menurut WHO, Badan Kesihatan Dunia. Kemudian lebih puas memberi pada menerima. Lebih suka memberi pada minta-minta. Itu tanda orang sehat mentalnya. Kemudian bebas dari rasa tegang, rasa cemas, rasa stres. Itu tanda kita itu sehat mental. Kemudian suka tolong-menolong, saling memuaskan. Tentang tolong-menolong ini Allah sendiri mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa.
yang tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah menolong hamba, hamba-hambanya suka menolong saudaranya. Mau ditolong Allah, harus suka menolong sesama, Allah akan menolong kita insya-Allah. Kemudian mengambil hikmah dari kejadian-kejadian yang buruk. Itu adalah tanda orang itu sehat mental menurut WHO, Badan Kesehatan Dunia. Kemudian berikutnya, permusuhan dialihkan kepada penyelesaian yang kreatif, konstruktif. Artinya, jangan dendam, jangan permusuhan, biarkan berlalu terus, segera diakhiri dengan saling memaafkan, saling salaman, saling nabi, ya tidak mendendam. Kemudian yang terakhir, tanda orang sehat mentalnya adalah kasih sayang yang besar kepada sama. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang berjiwa kasih sayang disayang oleh Allah dan seluruh malaikat yang ada di langit. Sayangilah kepada sama, kalian akan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah para pendengar bagian pada tanda orang-orang yang sehat mental menurut WHO. Sekarang kita jawab pertanyaan dari pelunggu Sami. Mohon maaf saya sudah 5 kali tidak ngisi acara ini. Saya datang ke studio namun penyiarnya tidak ada. Karena itu sekarang kita hadir, alhamdulillah. Saya sehat, pelunggu Sami juga sehat, Pak Napi sehat ya. Bu Hajah Rosidah sehat juga. Bu Ariful sehat juga, Ibu. Siapa dan M. Syafi'i, mudah-mudahan juga sehat walafiat. Amin. Allahumma. Pak Masri gimana ceritanya? Sehat juga bersama keluarga. Moga-moga pendengar setia kita di Sakra. Mari kita jawab pertanyaan yang pertama pada malam ini pada pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mami tuan tetap sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki dan tetap dalam lindungannya Allah. Amin. Allahumma amin. Anda juga demikian mudah-mudahan. Betul kalau sebelum kita akikah kita tidak boleh berkorban. Mohon pencerahan. Masya Allah. Betulkah kita tidak boleh korban kalau belum akikah? Akikah itu hukumnya sunat. Kemudian korban itu juga hukumnya sunat. Dan akikah itu harus dilaksanakan pada saat-saat anak baru umur 7 hari. Tubau yauma sabihi. Sembelih korban itu pada hari ke-7 anak kita lahir. Kalau tidak 7 hari, ya mungkin di 14 hari, sebulan dan sebagainya. Jadi masih kecil anak di situ di akikah. Jangan di akikah sudah tua, sudah besar, sudah remaja. Masih kecil. Karena itu di saat hamil istri kita, sudah siapkan kambingnya. Untuk diakikahkan nanti. Pada saat cukur anak, beri nama anak kita. Jangan di akikah setelah anak dewasa. Atau kita sudah dewasa. Bahkan ada yang akikahkan keluarga sudah meninggal dunia. Tidak tepat waktunya. Harus umur-umur balita lah berapa hari, berapa bulan. Sedangkan korban juga hukumnya sunat. Namun sangat dianjurkan. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kalian pada Tuhanmu dan berkorbanlah. Jadi kita harus berkorban. Alhamdulillah saya sendiri mengajak jamaah untuk korban. InsyaAllah sudah ada rencana 5 sapi kita korban di sebuah mushola tempat kami mengadakan kegiatan 5 sapi. Kalau ada yang bertambah, ya syukur. Kalau ada yang ikut serta bergabung, bagus juga. Dan mudah-mudahan sapinya tidak terlalu mahal harganya karena pasar Mas Bagi belum dibuka sampai sekarang. Masya Allah. Tapi kan masih panjang. Masih panjang waktunya, sekitar yaitu 2 bulan ke depan. Tentang korban ini, para pendengar, jadi boleh belakangan korban duluan akikah. Boleh juga korban duluan akikah anak kita masih kecil, nanti belakangan, kan dia baru lahir. Nabi bersabda, azimu dhahayakum fa innaha ala sirat matayakum. Pilihlah hewan korban yang gemuk-gemuk, yang besar-besar, yang mokoh-mokoh, karena besok menjadi kendaraanmu di atas siratul mustaqim. Siratul mustaqim. Khiyaru ummati yudhahuna wa syiraru ummati la yudhahuna. Sebaik-baik umatku adalah mereka yang berkorban. Sejelek-jelek umatku mereka tidak mau korban. Kalau beri HP harga 4-5 juta sanggup dia. Tapi untuk korban sekali setahun atau sekali seumur hidup
harga 2 juta kambingnya, dia tidak berani. Berarti lebih mengutamakan hidupan daripada setelah kematian kita. Malam yusalli salatana walam yudahi falaysa minna. Nah, ini lebih berat lagi. Siapa-siapa tidak solat Idul Adha dan tidak berkorban, dia bukan umatku, sabda Nabi SAW. Nabi tidak ngaku kita jadi umatnya kalau kita tidak ngorban dan tidak ikut serta solat Idul Adha. Maka nalau sa'atun, siapa punya kemampuan, keluasan untuk berkorban tapi tidak mau berkorban, silakan. Kalau mati, pilih mati Yahudi, mati Nasrani, nenek koji. Maka nalahu sa'atun fala yudahi fala yaqurban musallana. Siapa-siapa punya kemampuan untuk korban tetapi tidak mau korban, jangan ikut solat Idul Adha. Tidak usah ikut solat Idul Adha. Gitu sabda Nabi SAW. Masya Allah. Karena itu mari kita dari sekarang mikirkan kita ngorban pada kendaraan kita besok di hari kemudian. Amin. Allahumma amin. Baik para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi demikian jawaban kami untuk penanya. Silakan mau ngorban duluan boleh, akikah belakangan. Tapi kan akikah untuk anak kecil, anak kita masih kecil, akikah dulu dong, baru ngorban, Tapi kalau didahulukan korban juga tidak apa-apa, sama-sama sunat. Baik, terima kasih. Dan yang kedua, pertanyaan berikutnya. Oh, Ibu Ariful ini, Ibu Ariful yang punya pertanyaan dari Reriu, Terima kasih Bu Ariful, mau ngorban sekarang, kami insya Allah 5 ekor sapi, mudah-mudahan jadi kenyataan. Tuan Guru yang tiang hormati, ada tetangga tiang, dia rajin sholat, rajin puasa sunat, sholat tahajud rajin, tapi bertahun-tahun dia tidak mau tegur siapa, saling memaafkan dengan dekat rumahnya tetangganya. Apa diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mohon pencerahannya Ibu Ariful lagi. Para pendengar, manik Nabi SAW, tu'radul a'mal yaumal isnain wa yaumal khamis. Maaf illa man kana baina akhi syahna. Diterima amal ibadah seorang hamba oleh Allah tiap hari Senin, hari Kamis. Kecuali orang yang ada kedendaman permusuhan di antara saudara-saudaranya, tetangganya, famili kerabatnya. Allah berfirman pada malaikat, utruku hadzaini hatta salihah. Tinggalkan amal 2 orang dah bersapa ini sampai kapan dia akor baru diterima amal ibadahnya. Jadi orang yang demikian solatnya diterima Allah. Nabi bersabda, salah satu la turfa'u lahu salatun fawqa ru'usim shibra. Ada 3 golongan manusia yang solatnya tidak diangkat ke langit, apalagi sampai ke langit. Di atas kepalanya hanya 1 jengkal tidak diangkat pahala solatnya, alias solatnya tidak diterima Allah. Siapa mereka? Pertama, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Orang-orang jadi imam, jadi kaum, menjadi pemimpin bagi kaumnya, tapi tidak disenangi oleh kaumnya. Jadi kadus tidak disenangi rakyat, jadi kepala desa tidak disenangi rakyat, jadi RT tidak disenangi oleh masyarakatnya, jadi imam tidak disenangi oleh makmumnya. Orang seperti ini solatnya tidak diterima Allah SWT. Nauzubillah. Yang kedua, imratun batat wa zawjuha sakhitun 'alaiha. Seorang istri tidak disenangi oleh suaminya, dibenci suaminya, dimarahi suaminya karena tingkah laku, perbuatan dan sikapnya tidak baik, tidak terpuji. Sampai malam hari tidak ditegur sapa oleh suaminya, solatnya istri tidak diterima Allah SWT. Tahajudnya apalagi tidak diterima. Juga amal yang lain, sedekah dan sebagainya. Yang ketiga, al-mutasarimani. Dan diterima solatnya oleh Allah 2 orang saling dendam, saling benci, saling dengki, atau dia sendiri yang dendam pada orang lain. Maka selama dia tidak akor, tidak damai, solatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bersabda, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak masuk surga orang mutus silaturahim. Tidak masuk surga orang mutus silaturahim. Wa man yuhajir akhahu fawqa salasin famata dakhalan nar. Siapa tidak tegur sapa dengan saudaranya, dengan famili kerabatnya 3 hari apalagi lebih, bukan 3 hari, 3 bulan, 3 tahun, 13 tahun dah akor, maka pasti masuk neraka. Manik Nabi
mesti dia akan masuk api neraka. Naudzubillah min dalika. Maka pandit tanyakan Ibu Ariful, seperti itu jawabannya. Okay? Orang yang tidak akor, tidak tegur sapa, mendendam, okay? Maka tidak akan diterima amal ibadahnya. Nabi mengatakan, salah satu la tughfaru lahunna. 3 dosa tiada ampunan. 3 dosa tiada ampunan. Pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua, asihru, seher, nyantet orang. Okay? Yang ketiga, wal hikdu ala akhikal muslim, dendammu kepada saudaramu sama mukmin muslim. Dendam itu menyebabkan dosamu tidak dapat ampunan Allah Ta'ala. Tidak diampun dosa dendam kepada sama mukmin sama muslim. Wa na'udzubillah min dzalika. Demikian Ibu Ariful review. Kita lanjut. Okay? Terima kasih pada Ibu M. Syafi'i yang masukkan kami pulsa. Okay? Terima kasih 25,000. Alhamdulillah. Semoga Allah membalasnya. Okay? Amin. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Tuan Guru sehat walafiat. Amin. Anda juga. Yang pernah memberi seorang pemulung sedikit rezeki. Okay? Rezeki yang lebih. Tapi sejak hari itu, dia jadi sering datang dan tidak mau pergi kalau tidak dikasih. Gimana cara dia memberitahunya? Kalau sebenarnya keadaan kami juga cukup-cukupan untuk makan saja, kadarnya. Mohon penjelasan Pak Tuan Guru, hamba Allah dari Pancor Pancor ni, Bermi, Laut Masjid, Jorong, Dayan Masjid atau Muhajirin, salah satu tentunya, Jadi begini, Nabi SAW tidak mau memberikan sedekah atau zakat pada 2 golongan. Pertama orang kaya, orang sugih. Atau yang kedua orang kuat badannya untuk bekerja. Dan dikasih uang sedekah oleh Nabi. Paling-paling dikasih nanti apa tinggi. Pernah Nabi kasih seorang peminta-minta yang dikasihnya oleh Nabi adalah pertama yaitu kapak, kandak bahasa Pancor tinggi. Yang kedua tali. Nabi suruh kamu pergi cari kayu ke hutan. Kemudian kamu jual ke pasar. Aku tidak mau lihat batang hidungmu selama seminggu. Baru kamu datang ke sini, seminggu akan datang. Dilaksanakan oleh sahabat itu. Kemudian dia pergi ke hutan, kebun, cari kayu, itu jual pasar. Kembali lagi ke kebun, ke hutan, cari kayu, dijual lagi. Apa yang terjadi? Seminggu setelah itu dia muncul, datang pada Nabi SAW. Assalamualaikum Rasulullah. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Saya disuruh bila hari cari kayu dan menjualnya di pasar. Alhamdulillah. Gimana hasilnya? Barokah ya Rasulullah. Sangat barokah. Saya dengan hasil saya menjual kayu, saya sudah bisa beli beras, gandum. Bisa beli dendeng. Bisa beli pakaian untuk diri saya dan keluarga saya. Dan ini loh ya Rasulullah. Di kantong saya ada sisanya. Dia pukul kantongnya. Ting, 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 ting. Ada dinar, ada dirham. Ya Rasulullah, kayu yang paling gede. Dinar, dirham di kantong saya. Oh enggak, untuk kamu sudah. Untuk dirimu dan keluargamu. Seperti itulah barokahnya. Jadi jangan dimanjakan masyarakat untuk minta-minta. Kalau memang badannya sehat, suruh bekerja. Lebih baik kasih modal untuk kerja. Seperti tadi. Kasih kapak, kasih tali, kasih napi parang untuk bekerja. Atau kasih dia tambah. Pacul untuk cari rezeki. Jangan jadi orang yang suka minta-minta. Tadi insyaAllah saya sebutkan hadis Nabi SAW yang mengatakan yaitu Nabah harama alikum uquqal ummahat wa waddal banat wa man'an wahad wa karihalakum qila wa qala kasrata su'al wa idha'afatal mal. Sungguhnya Allah mengharamkan pada kalian durhaka kepada kaum ibu. Kenapa tidak sebut kaum bapak? Biasanya anak-anak beraninya melawan ibunya. Kalau bapaknya takut ya. Durhaka pada ibu-ibu. Kemudian wa'dal banat. Iaitu membunuh anak. Menanam anak hidup-hidup. Waman anwahat. Dan Allah haramkan seseorang menahan milik orang. Meminta suatu bukan miliknya. Mana artinya menahan? Had artinya meminta. Menahan milik orang dan meminta suatu bukan miliknya sendiri. Haram hukumnya. Kemudian wa karihalakum. Allah benci, tidak senang pada kalian 3 macam. Qila wa qala, begini dulu ceritanya, begini omongnya, begitu ceritanya, begini tadi saya dengar berita tadi pinggir jalan, hoax jadinya, kadang-kadang bohong, belum jelas, sudah ceritakan.
Zaman sekarang banyak seperti itu. Kemudian kila apa? Kuasa ada soal. Allah benci pada kalian kalau kalian banyak bertanya, terus ceriwis bertanya dan terlalu banyak minta terus, minta uang, minta pulsa. Ya Allah, terus sering lama-lama orang bosan, orang tidak senang. Maka Allah juga tidak senang pada orang yang terlalu banyak minta atau terlalu banyak bertanya. Wa idha'atal mal, Allah benci pada kalian yang menyanyiakan harta, pergunakan harta bukan pada tempatnya. Kalau pakai untuk sedekah, menolong keluarga, famili, kerabat, orang miskin, anak yatim, bagus dan bagus. Kaum jompo, bagus. Tapi kalau dipakai sia-sia, beli rokok, apa hasilnya? Minuman keras, apa lagi? Narkoba, mau bikin dirinya hancur oleh narkoba. Karena itu jauhkan, jangan sampai membuang harta yang sudah kita capek mencarinya, tapi dimanfaatkan tidak pada suatu yang berguna dunia akhirat kita. Karena itu maka caranya kita hadapi orang petidur teruslah aja. Mohon maaf semeton, saya juga kekurangan. Coba cari di sebelah yang banyak hartanya, yang kaya, begitu aja terus terang. Kenapa kita harus takut pada orang minta-minta? Kalau ada ya kasih, tapi kalau tidak ada katakan dengan baik-baik. Katakan yang lebih baik daripada yaitu sedekah yang diikuti oleh nyakitin perasaan. Gitu dia. Baik, supaya jangan ketagihan dia. Berikutnya, terima kasih Pancor. Masya Allah. Terima kasih bila hari bulan puasa saya dibawakan oleh pendengar dari Pancor. Saya bersyukur, terima kasih. Tetap saya ingat tuh kebaikan itu. Mudah-mudahan Allah membalasnya. Amin. Allahumma amin. Berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mami Tuan Guru. Disingkat dia sini para pendengar. Mami Tugu katanya. Ya Allah. Teganya saya disebut Tugu. Tuan Guru. Tugu di Serong. Yang hamba Allah domisili di Pancor. Pancor lagi. Dan dengar kajian tidak ada qobliyah sholat Jumat katanya. Dan tiang lihat banyak orang ketutupan hidungnya dengan masker waktu sholat. Gimana sholatnya sah apa tidak? Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala. Sholat Jumat itu sama dengan sholat Zuhur. Sholat Zuhur ada qobliyahnya 4 rakaat, maka sholat Jumat juga ada qobliyahnya 4 rakaat. Nabi juga mengerjakannya. Dalam hadis ada sebutkan ma bainal adzanaini sholatun, di antara azan dan iqamat pasti ada sholat sunatnya. Tiada suatu sholat padu melainkan sebelumnya ada sholat sunat. Semua sholat padu ada qobliyahnya. 5 waktu ada qobliyahnya, Jumat juga ada qobliyahnya. Jadi ada qobliyahnya. Yang mengatakan tidak ada, coba baca hadisnya lebih banyak. Kemudian yang kedua, orang yang sholat pergunakan masker. Kalau umpama wajah kita luka di perban, kemudian kita sujud pada perban yang ada di wajah kita, boleh tidak? Boleh, darurat, terpaksa. Hidung kita rongos, kena umpama apa dan sebagainya, sehingga luka di perban oleh Pak Dokter, oleh Ibu Dokter, oleh perawat. Kemudian kita sholat pakai perban itu di hidung kita. Boleh apa? Boleh, darurat. Ad-darurat tubihul mahdurat. Yang darurat itu membolehkan yang tidak boleh, membolehkan yang haram. Maka kalau dalam keadaan demikian boleh. Bagaimana sekarang? Karena kita takut terhadap COVID-19, virus corona, kita pakai masker waktu sujud. Kalau saya tidak pakai saya pakai masker, tapi begitu mau sholat saya turunkan. Saya turunkan masker itu supaya di mulut saya, jangan di ujung hidung. Karena Nabi bersabda, as-sujud ala sab'ati a'dhumin. Sujud itu harus pada 7 anggota badan. Nabi menyebut atau Nabi menunjuk keningnya dan ujung hidungnya. Harus kening kena sajadah dan ujung hidung kena sajadah atau tikar. Jangan berlapis. Dan yang kedua yaitu 2 telapak tangan. Kan tidak boleh pakai kaos tangan waktu kita sujud. Yang ketiga yaitu 2 lutut, ya harus tertutup karena itu aurat. Kemudian ujung-ujung 2 kaki, ujung jari 2 kaki yang harus kena. Jangan diangkat kakinya waktu sujud, harus ujung jari-jari kita, jari kaki harus nyentuh di sajadah, di tikar. Jadi demikian.
maka dalam suasana darurat boleh ditutup kening maupun hidungnya dengan masker, nggih. Tetapi kalau tidak darurat, turunkan dulu, nggih, maskernya pada waktu sujud. Nanti solusi sholat pasang lagi maskernya di hidung kita. Begitu, nggih. Baik, terima kasih kepada Anda bertanya. Mudah-mudahan jelas. Baik. Kalau tidak ada sebab musabab kita tutup hidung kita, nggih, maka bisa jadi tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena tidak menyentuh tempat sujud hidung kita atau kening kita. Baik, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang mau bertanya, apa hukumnya membunuh semut yang menggigit kita atau yang ada di makanan kita? Hamba Allah disolong. Masya Allah, ini tangga saya ni. Membunuh semut, nggih, yang menggigit maupun yang nggih, kerumpun kita punya makanan dan sebagainya. Manusia saja kalau bersalah boleh dibunuh. Kalau salahnya memang hukumannya harus dibunuh. Apalagi semut, apalagi anjing mungkin, kucing dan sebagainya, makhluk-makhluk yang lain. Kalau ada sebab musabab, ada sebabnya, boleh dibunuh. Semut umpama, di mana-mana semut di rumah kita, kita semprot dengan yaitu semprot obat nyamuk supaya dia itu pergi atau mati. Boleh, asal jangan membunuh binatang dengan api, tidak boleh. Hanya Allah yang boleh membunuh atau menyiksa dengan api. Kalau manusia tidak boleh. Umpama ada tikus, kita bakar dia. Atau ular, kita bakar, tidak boleh. Atau ulat, kita bakar, tidak boleh. Okay? Yang boleh membakar, nyiksa dengan api hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ya bunuh dengan minyak tanah, kalau itu semut, mati dia. Okay? So kita semprot dengan obat nyamuk dan mati dia. Demikian pada Anda bertanya. Disolong. Masya Allah. Okay? Baik. Kita berlanjut. Dari siapa? Semoga Pak Ustaz sehat walafiat. Amin. Panjang umur. Amin. Di dalam kita berwudu, apa diharuskan 3 kali basuhan? Tidak boleh kurang atau lebih. Masya Allah. Kalau kita baca hadisnya, okay? Nabi mengajarkan wa masaha, dalam hadis sebutkan wa masaha wajahu salasan, wa ghasala yadayhi salasan, kemudian wa masaha uzunaihi salasan. Nabi mengatakan bahawa orang yang berwudu hendaklah membasuh telapak tangan dulu 3 kali, membasuh wajahnya 3 kali, basuh tangannya kanan dan kiri 3 kali, kanan kiri gitu, okay? Dia nyapu kepala sekali, tapi caranya, buat telapak tangan kita pakai menyapu kepala kita dari depan sampai ke tengkuk kita, kendekok kita, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Walaupun sekali, tapi semuanya kena. Kemudian telinga, disapu 3 kali, kanan, dan setelah itu kiri. Kaki juga demikian, 3 kali. Dalam hadis sebutkan 3 kali. Kaki belah kanan 3 kali, kaki sebelah kiri 3 kali. Demikian cara kita dalam berwudu itu adalah merupakan hadis Nabi menjelaskan. Dia kata 2 kali gimana? Tinggi kurang pahalanya. Dia kata 4 kali berlebihan, tak boleh berlebihan dalam berwudu maupun mandi dengan air. Alhamdulillah. Demikian jawaban kita nggih. Jadi paling bagus 3 kali sempurna. Karena Nabi menyuruh kita asbigul wudu, sempurnakan wudu. Kalau sekali, yang jangan tak sempurna basuhannya. Kalau 2 kali masih kurang, tapi kalau 3 kali insya-Allah sempurna basuhan wudu kita. Terima kasih. Berikutnya para pendengar. Iya. Mami Tuan Guru yang mau bertanya, apakah kalau kita sakit kepala terus dipertu termasuk perbuatan syirik? Masya Allah. Hanya dipertu, dipot-pot, sudah kita ponis orang syirik. Terlaluan. Kadang-kadang dipertu itu menyebabkan termotivasi orang untuk sehat, untuk sembuh. Itu juga dipopot. Saya sering dipopot. Apa saya syirik?
Tidak tinggi. Di partu itu bisa menyebabkan orang berhenti pusing. Sama dia pusing. Di partu dia motivasi dengan partu itu sehingga dia menjadi sehat. Dah ada unsur syiriknya di sana. Dengan perbuatan itu kita tidak mengatakan bahawa ada Tuhan selain Allah. Kan tak ada. Jangan terlalu gampang memponis orang jadi syirik. Tidak benar demikian itu. Baik. Lanjut. Dari siapa? Tuan guru yang dirahmati Allah. Dia mendengar seorang bertanya tentang orang yang solat sunat nisfu Syaban. Lalu setelah itu kita membaca surah Yasin 3 kali. Betul, kami sering ngajak jamaah gitu. Amalan seperti ini tidak ada contoh dari Nabi SAW katanya. Yang dengar dari seorang ustaz di Radio Ayumal. Mohon pencerahan dari hamba Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah, Nabi bersabda, "Zakana lailatul nisfi min Syaban, faqumu lailaha wa sumu naharaha." Apabila datang nisfu Syaban, hendaklah kalian bangun waktu malam, solat tahajud, perbanyak solat sunat. Kemudian hendaklah kamu puasa siang harinya. Jadi ada anjuran untuk perbanyak amal ibadah malamnya dan siangnya. Nabi SAW mengatakan ada 5 malam, ada 4 malam yang doa kita tidak akan ditolak oleh Allah. Karena itu perbanyak doa waktu itu. Pertama malam Jumat, 2 malam Idul Fitri, 3 malam Idul Adha, yang 4 malam nisfu Syaban, yang kelima adalah malam Asyura. Maka perbanyak doa, perbanyak baca Quran, perbanyak amal soleh, perbanyak istighfar, perbanyak sedekah di malam-malam seperti itu. Doa kita tidak akan ditolak Allah Ta'ala. Jadi kalau gitu, kita solat sunat, solat sunat apa namanya, solat sunat mutlak, solat sunat biasa, kemudian kita pada baca Yasin. Kita disuruh justru baca Yasin, sering-sering banyak-banyak membaca Al-Quran. Zaman sekarang ni perlu banyak baca Quran. Kenapa? Karena corona belum mau menyingkir dari tanah air kita, dari atas dunia ini. Perbanyak amal soleh, amal ibadah, baca Quran. Iqra'il Quran ma syi'ta lima syi'ta. Baca Quran mana mau anda untuk niat apa saja. Niat kita baca Quran bersama umpama, mudah-mudahan dengan kita baca bersama Yasin, Hiziban, semoga Allah segera mengangkat corona dari Indonesia. Nah, gitu. Kemudian Yasin 5 quri'atlah. Yasin menurut niat orang bacanya. Al-Fatihah itu 5 quri'atlah. Fatihah menurut niat orang membacanya. Silakan baca Quran menurut niat kita masing-masing. Terima kasih pada anda. Baik. Lanjut. Tuan guru yang dirahmati Allah, apa benar tidak ada bid'ah hasanah? Katanya, setiap bid'ah itu sesat, masuk neraka. Ya Allah, kunut subuh itu juga bid'ah. Berarti semua kita yang kunut subuh masuk neraka. Kena kunut subuh itu ada bid'ah. Masya Allah. Orang mengatakan demikian, coba baca banyak-banyak, baca hadis. Dan baca paham-paham alim ulama, para imam-imam. Anda nanti akan menyimpulkan bahawa ternyata kunut subuh itu bukan bid'ah. Justru dalam hadis sahih ada sebutkan. Nabi SAW senantiasa yaknutu fi subhi hatta farqad dunia. Nabi kita SAW kunut subuh sampai beliau meninggal dunia. Hadis sahih riwayat Imam Baihaqi itu. Silakan coba baca tentang hadis banyak-banyak. Nanti ketemu bahwa itu tidak bid'ah. Kemudian bid'ah hasanah. Bid'ah 2 macam. Menurut para imam-imam kita. Hasanah dan sayyi'ah. Justru Sayyidina Umar bin Khattab yang mengatakan bahawa bid'ah itu ada 2 macam. Nikmatil bid'atu hadhihi. Kata Sayyidina Umar. Siapa Sayyidina Umar? Yaitu sahabat Nabi, mertuanya Rasulullah SAW. Yang mengatakan bahawa inilah bid'ah yang terbaik. Solat tarawih berjamaah 20 rakaat. Dulu zaman Nabi tidak berjamaah. Zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar tidak berjamaah. Ada yang duluan mulai, ada yang belakangan, ada yang sudah selesai, ada yang baru mulai. Jadi kelihatan sekali semerawut.
Karena itu maka Khalifah Umar bin Khattab mengajak supaya solat tarawih berjamaah dan 20 rakaat. Semua para sahabat asisin, tidak ada menolak, tidak ada menentang, semuanya setuju. Jadi ijma' para sahabat solat tarawih berjamaah 20 rakaat sampai sekarang di Masjidil Haram orang solat tarawih 20 rakaat sampai sekarang. Jadi kalau begitu, beranikah kita mengatakan Khalifah Umar yaitu lakukan perbuatan bid'ah sayyi'ah? Tidak. Jadi bid'ah itu ada dua macam, bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Bahkan ada imam dan ulama mengatakan bahwa bid'ah itu 5 macam lagi. Bid'ah wajibah, kemudian bid'ah mandubah, bid'ah yaitu muharramah, bid'ah dan makruhah, dan ada bid'ah mubahah. 5 macam bid'ah. Bid'ah wajib, bid'ah sunat, bid'ah mubah, bid'ah haram, bid'ah makruh. Sampai seperti itu. Oleh para imam-imam kita. Masya Allah. Baik, para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala. Demikian. Kemudian tentang kunut. Kunut ini selalu kita amalkan. Kalau dikatakan bahawa orang kunut subuh adalah bid'ah dhalal finnar, semua kita berarti sudah dijamin masuk neraka kerana kunut subuh. Masya Allah. Padahal Nabi juga kunut seumur hidupnya. Menurut hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Silakan baca kitabnya. Baik para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala. Lanjut dari siapa gerangan? Ya, iki dia. Tuan guru yang dirahmati Allah, amin. Ada tangga tiang meninggal karena kesetrum listrik. Kesetrum listrik ya, Bu. Matinya dinamakan mati syahid kah? Ibu Ariful. Betul, Bu. Kalau tidak sengaja, kalau sengaja ya bukan mati syahid, mati kesahid, mati konyol. Mit atau su, mati yang jelek. Tapi kalau kesetrum listrik tidak sengaja, maka matinya mati syahid. Nabi menyebutkan, siapa yang mati tenggelam, mati syahid. Siapa mati kebakar, mati syahid. Siapa yang mati karena ketimpa bangunan atau pohon, maka mati syahid. Siapa yang mati karena corona, mati syahid. Para dokter, para medis, banyak kita dengar, kita lihat di TV, justru para dokter spesialis, justru para dokter-dokter, para medis, meninggal dunia karena corona. Karena dia yang mengobati, melayani para pasien corona. Dia yang kena, dia yang meninggal dunia. Oh, banyak sekali. Di dunia juga begitu. Negara-negara luar juga banyak dokter yang meninggal dunia karena dia menangani yaitu pasien virus corona. Bagaimana kematiannya kalau dia orang Islam, orang beriman? Matinya mati syahid. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Orang mati syahid tidak dapat azab dalam kubur insyaAllah. Ibu Ariful. Siapa lagi? Iya, ini dia. Tuan guru yang dirahmati Allah, bagaimana hukumnya orang membeli sawah, bukan dibeli lantas cuma dibeli satu tahunnya 5 juta. Tapi orang yang beli yang 1 tahunnya 5 juta ini merusak semua tanaman yang ada di pematang sawah. Seperti pohon pisang, pohon pepaya, pohon kelapa yang baru tumbuh. Ditebas semua dengan alasan takut kehalang tanaman tembakunya. Lalu si pemilik sawah tidak terima kalau tanaman yang di pematang sawahnya dirusak. Yang dia tanyakan, apa milik sawah yang menanam pohon yang salah atau yang menyewa sawah yang merusak tanaman yang salah? Jelas dong dari hamba Allah. Yang salah ya yang nyewa sawah. Nyewa sawah 1 tahun 5 juta untuk nanam tembaku. Semua dirusak tanaman yang ada di pematang orang. Tak boleh, itu zalim, itu aniaya. Tak ada perjanjian boleh merusak apa tanaman yang sudah ada. Jadi salah, dosa bagi yang nyewa. Yang nyewa, dan kemudian ditanami tembaku. Jangan dirusak tanaman yang sudah ada. Pohon kelapa dan sebagainya, jangan dirusak. Alasannya nanti tembakunya tidak bagus, tumbuhnya. Tidak boleh demikian alasan. Kalau mau beralasan seperti itu, harus ada perjanjian sebelum dia menyewa, dia ada perjanjian bahwa boleh saya merusak tanaman. Nanti kalau yang punya sawah tidak mau, kalau dirusak, saya tidak mau nyewakan. Ya, tidak boleh, dipaksa.
Demikian. Jadi salah jelas orang nyewa. Kenapa dirusak tanaman orang? Okay? Karena itu jangan mau disewa oleh orang yang seperti itu merusak tanaman sudah ada. Nanti kalau ditanam lagi, kapan tumbuhnya, kapan besarnya. Karena itu tidak boleh cara demikian itu. Nyewa, 1 tahun 5 juta. Nanti kembali lagi. Sawahnya. Uangnya tidak kembali karena sewa. Terima kasih. Mudah-mudahan jelas. Lanjut. Masya Allah. Ini dia. Mami, tuan, guru, tiang hamba Allah dipancor. Pancor lagi. Maklum dulu, saya 10 tahun mondok dipancor. 11. Ngajar di Mu'alimat 10 tahun. Alhamdulillah. Sekarang sudah 18 tahun ngajar di Ma'had. Puji syukur pada Allah. Mudah-mudahan kita dapat barokah. Amal jariah nanti di akhirat. Bagaimana sejarahnya dahulu? Kucing kok sekarang setiap kucing kawin berhubungan sesama kucingnya. Tidak pernah ada ya kucing berhubungan dengan anjing. Tidak pernah. Kucing dengan kucing, anjing dengan anjing. Dan jantan dengan betina. Kalau ada laki dengan laki, manusia lebih rendah pada anjing dan kucing. Kucing, laki jantan, betina. Anjing jantan, betina. Tidak ada anjing jantan sama anjing jantan. Atau betina dan betina. Kayak ada manusia laki dengan laki lebih rendah pada anjing dan kucing. Gitu kan? Kemudian mau kawin, berhubungan, dia ribut. Ngau gitu. Yang ingin tahu sejarah kucing. Masya Allah. Paksa kita buka sejarah Nabi Nuh alaihissalam. Di saat Nabi Nuh diperintah oleh Allah membuat kapal. Bikin kapal, setelah itu semua makhluk diambil sepasang-sepasang. Sapi, jantan betina, 2 ekor. Demikian semua makhluk. Termasuk anjing, jantan betina, seekor-seekor. Kucing juga begitu. Kemudian telah datang banjir yang begitu dahsyat. Disebut kiamat kecil itu. Pada waktu terjadi, yaitu banjir dahsyat zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh umumkan, hai sekalian makhluk Tuhan yang ada di kapal, jangan kalian ada yang berhubungan. Selama kita masih di kapal, jangan berhubungan. Nanti kapal kita kepenuhan. Kalau kalian nanti ada yang sampai melahirkan dan sebagainya. Penuh kapal ini aja udah padat, udah penuh. Nanti kalau ada yang melahirkan, anaknya, maka akan terjadi kapal ini kelebihan muatan. Tidak boleh ada yang melakukan hubungan. Semuanya tidak boleh. Awas, kalau ada yang sampai melakukan hubungan, ada risiko, ada sanksinya. Apa yang terjadi? Anjing rupanya mana tahan. Dia berhubungan sesama anjingnya. Tempat yang gelap. Kelihatan oleh kucing, diketahui kepergok oleh kucing. Hanya kucing ini ngelapor sama Nabi Nuh. Ya Nabi Nuh, anjing sedang berhubungan di sana tempat yang gelap. Maka dikutuk oleh Nabi Nuh. Anjing, setiap dia berhubungan sesama anjingnya, maka tidak bisa selesai dalam tempo singkat. Kan lama baru putus, baru lepas anuknya dengan anuknya. Sejam, 2 jam, kadang-kadang tidak selesai. Sampai ada yang nakal, ambil sabit, kemudian dipotong. Kemaluan si anjing jantan itu. Kenapa? Tidak berhenti-berhenti, tidak bisa putus, tidak bisa lepas anuknya dengan anuknya si anjing. Kenapa? Dikutuk oleh Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh juga mengutuk, hai kamu kucing. Setiap kamu berhubungan, mesti kamu ribut. Ribut kucing dengan kucing. Pasti ketahuan bahwa dia sedang berhubungan sama kucingnya. Di mana ajak kucing berhubungan sesama kucingnya, pasti rame, ribut. Nah itulah karena kutukan Nabi Nuh alaihissalam. Karena dia suka melapor-laporkan orang. Ini akibatnya. Siapa suka melaporkan orang, adu domba orang, nyebut-nyebut jelekan orang. Mari ambil pelajaran dari kucing itu. Anjing juga demikian, tidak taat. Itu yang terjadi. Demikian, mudah-mudahan jelas, pancor. Masya Allah. Baik, kita lanjut. Minum dulu. Pertanyaan berikut. Habis pertanyaan saya pamitan. Mudah-mudahan Pak Ustaz diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Jauh dari wabah corona.
dan diberikan barakah umur. Amin. Allahumma amin. Dari tingkat 3A, banat. Ini minta nama buat adik laki-laki yang lahir tanggal 8 Juni kemarin, pagi hari. Dari pasangan Sahirin, saya kira Sabirin, dan Sahmin. Nama yang tiang sudah siapkan yaitu Muhammad Afif, yang kedua Muhammad Abdul Faqih, dan ketiga Muhammad Afifur Rahman. So, kalau tidak ada yang cocok ketiganya, maka tiang minta nama dari Ustaz. Mohon doanya untuk adik tiang. Para pendengar, khususnya anda yang bertanya, banat 3A ya, mahat. Kalau naik tingkat ya, tingkat 4 ya. Nama yang saya anggap pas nggih di sini adalah yaitu Muhammad Afifur Rahman. Yang lain juga bisa sebetulnya nggih, tapi saya pilihkan Muhammad Afifur Rahman. Muhammad orang terpuji, Afif artinya tindih, saleh, taat, bakti, Rahman artinya yang pengasih, penyayang nggih. Yang lain juga boleh sebetulnya, tapi saya anggap ini yang paling pas untuk adiknya. 3 nama sekaligus, Muhammad Afif Rahman. Okay? Mudah-mudahan jelas bagi anda yang minta nama. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Amin. Kita lanjut. Tinggal sedikit pada pendengar. Okay? Masya Allah. Ya, ayahanda tiang niki tolibat mahat. Tiang lunas nama untuk bayi ini. Oh tadi, sama. Okay? Yang minta, tapi nombor HP-nya beda. Oh iya, nggih. Sudah, nggih. Jadi saya sudah jawab tadi, nggih. Muhammad Afifur Rahman. Makasih, nggih. Mudah-mudahan anak soleh. Baik, kita berlanjut. Pak Tuan Guru yang mau bertanya, apakah agama Islam sudah ada sejak zaman Nabi Adam? Jika memang sudah ada sejak zaman Nabi Adam, kenapa kitabnya itu Al-Quran malah turunkan pada Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, pencerahan calon tulab Ma'had Inwi Pancor. Masya Allah, gih, baru masuk ini, baru daftar, gih. Alhamdulillah, katanya sekarang sudah mau 700 yang sudah daftar untuk Ma'had yang sekarang. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa nanti mencapai 1000 orang. Tulab baru, talibat baru, Ma'had Inwi Pancor. Saya doakan, mudah-mudahan semua yang masuk di Ma'had Inwi Pancor jadi orang-orang alim, jadi orang soleh, orang berguna bagi agama nusa dan bangsa. Amin. Allahumma amin. Kita doakan, ya, para pendengar. Jadi agama Islam itu sudah ada zaman Nabi Adam. Inna ad-dina indallahil Islam. Sungguhnya agama si Allah hanya agama Islam. Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu. Saya mencari agama selain agama Islam tidak akan diterima Allah. Maka Nabi Adam, Nabi Nuh, kemudian sampai kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita sallallahu semua membawa agama Islam. Tiap-tiap rasul ada kitab suci, semuanya isinya adalah ajaran agama Islam. Taurat, Injil, Zabur, Suhuf, Al-Quran, semuanya isinya adalah ajaran agama Islam. Di agama semua Nabi Rasul adalah agama Islam, tidak ada agama lain. Itu dia, nggih. Alhamdulillah, kita bangga jadi orang Islam. Terima kasih pada tulab Ma'had baru, calon tulab, nggih. Masya Allah. Ini belum bisa masuk, belum bisa dicukur ini, digundul, nggih. Mudah-mudahan segera berlalu, berakhir corona. Mari kita berdoa, para tulab talibat berdoalah. Mudah-mudahan Allah segera akhiri. Bersama para masyayikh, bersama mutaharijin, taharijat juga. Semuanya berdoa. Semoga Allah segera menyelesaikan, melepas atau mengakhiri. Mengangkat corona di negeri kita. Khususnya di seluruh dunia pada umumnya. Hingga jemaah haji kita bisa melaksanakan ibadah haji. Tapi tahun ini sudah tidak mungkin. Tak mungkin pengurus kami menaikkan ibadah haji tahun ini. Sudah ditetapkan, diputuskan, tidak ada jamaah haji dari Indonesia tahun ini. Umrah juga begitu, sulit, nggih. Dan saya baca di koran, untuk NTB, kalau ada yang sekarang daftar untuk naik haji, maka dia harus nunggu 28 tahun baru dapat giliran. 28 tahun baru dapat giliran. Masya Allah. Sekarang umur 50 tahun, berarti nanti 78 tahun. Kira-kira masih hidup enggak? Masya Allah.
Itu dulu kami, alhamdulillah. Okay. Tahun itu daftar, tahun itu dapat. Sekarang daftar, 28 tahun akan datang baru kebagian. Masya Allah. Okay. Saking banyaknya. Kemudian se-Indonesia yang sedang nunggu sekarang ini jamaah haji sebanyak sekitar 4 juta. 4 jutaan jamaah haji Indonesia menunggu giliran. Dan setahun yang dikirim oleh pemerintah kita jamaah haji, calon jamaah haji hanya sekitar 220-an ribu, 275.000 kalau tidak keliru. Okay? Itu dia. Jadi kapan selesainya? Oh, sekian jumlahnya. InsyaAllah. Menunjukkan minat umat Islam Indonesia sangat besar untuk menaikkan ibadah haji maupun umrah. Apa perbedaan Muslim dengan Islam, Pak Tuan Guru? Masya Allah, hamba Allah. Muslim orang yang Islam. Islam nama agama. Siapa-siapa beragama Islam, maka dia namanya Muslim. Kata Islam itu berasal dari kata yaitu aslama, islaman, berserah diri. Orang berserah diri kepada Allah Ta'ala. Siap melaksanakan segala perintah Allah, jauhi larangannya. Salam juga berarti yaitu damai. Jadi orang Islam, orang selalu cintai kedamaian. Sulam artinya itu tangga untuk naik ke tempat yang mulia, tempat lebih tinggi, derajat yang membahagiakan kita. Itu, maka kalau kita salam ke kanan, salam kiri selesai salat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maknanya dari situ ada janji kita. Aku akan damai dengan semua orang sebelah kanan, sebelah kiri. Aku akan selamatkan semua orang ada sebelah kanan, sebelah kiri. Itu makna salam kita ke kanan, ke kiri. Baik, terima kasih hamba Allah. Dalam hadis ada sebutkan, yaitu orang yang paling baik Islamnya. Orang paling baik Islamnya, man salimal muslimun milisani wa yadi. Orang paling baik Islamnya, orang selamatkan orang Islam lainnya dengan lidah dan tangannya. Tak suka mengganggu orang dengan lidah, tak suka nyakitin orang dengan tangan. Itu baru namanya orang Islam. Sungguh-sungguh, tanggi. Kalau hanya sekedar sholat, puasa, zakat, haji, kalau belum sampai kepada tidak suka mengganggu orang dengan lidah dan tangan, belum sempurna Islam seseorang. Baik. Ya, makasih Pak Ustaz. Bagaimana hukumnya orang sholat di rumah, padahal rumahnya di depan mimbar musola, tapi dia sholat sendiri selalu di rumahnya, tidak mau berjamaah di musola tersebut. Mohon penjelasan dari Dasan Lokong. Masya Allah. Nabi bersabda, la sholat li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada arti solat bagi orang bertetangga masjid kecuali dia solat di masjid. Tidak ada arti solat bagi orang bertetangga musola kecuali dia solat di musola. Man sami'al munadiya yunadi lis-shalah falam yamna'hu mi tibaihi udhrun lam tuqbal minhu as-salatu allati shalla fi baiti. Siapa-siapa mendengar suara azan, suara iqamat, tapi dia tidak mau hadir untuk berjamaah di tempat azan dan iqamat itu pada dekat, maka lam tuqbal, tidak diterima solat dikerjakan di rumahnya. Masya Allah. Okay? Dalam hadis Nabi SAW bersabda pada Sayyidina Ali, Ya Ali, alaika bil jamaah, fainaka masyika ilal hajj wal umrah. Wa ma yazu alaiha illa mu'minun qad ahabbahullah. Wa ma yazidu biha illa munafikun qad abghadahullah. Ya Ali, hendaklah kamu solat jamaah. Solat jamaah ya Ali. Tiada senang solat jamaah, suka solat doyan solat jamaah. Kalau orang mukmin dia pasti dicintai Allah. Tiada malas solat jamaah. Kalau orang munafik yang sungguh dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih keras dari itu apa disampaikan oleh malaikat Jibril pada Nabi, ya Rasulullah, ya Muhammad, tarikul jamaah min ummatika la yajidu rihal jannah in kana malu aktsara min amali ahli al-adi. Tarikul jamaah mal'unun fid dunya wal akhirah. Masya Allah para pendengar, berat sekali. Ya Rasulullah, ya Muhammad, sabda Jibril, umatmu tidak suka solat jamaah tidak akan mencium bau surga. Banyak jasanya di muka bumi ini, banyak kebaikan dan jasanya, tapi tidak suka solat jamaah, tidak mencium bau surga. Orang tidak suka berjamaah dilaknat di dunia, dilaknat di akhirat. Oh, na'udzubillah min dzalika. Kan itu, mari kita solat jamaah. Tentu mungkin ada yang tidak bisa pol 5 waktu, mungkin 4.
Ada yang tidak bisa 4, 3. Tidak bisa 3 ya 2. Mampat ahul kul, laikul juz. Yang tidak bisa ngerjakan semuanya, jangan tinggalkan separuhnya. Separuhnya. Zohor, kenapa tidak berjamaah zohor di rumah, di masjid, nggih? Masih di kantor, masih di sekolah, masih di pasar, masih di sawah. Nah, alasan, bisa. Asar baru pulang, maghrib dah ada di rumah, jadi mau salat di masjid. Isya juga demikian, subuh juga bisa di masjid, dan Nabi menjamin, man sholal badain dakhalal jannah. Siapa selalu solat 2 waktu yang sejuk udaranya, maka pasti masuk surga. Solat subuh, solat isya yang sejuk udaranya kan subuh dan isya, siapa yang selalu isya dan subuh jamaah pasti masuk surga. Asqalu sholati ala munafikin sholat subuh wal isya. Lau ya'lamuna ma fima la tauhuma walau habwan. Paling berat solat bagi orang munafik, solat jamaah, solat subuh, solat isya. Andai kata mereka bisa melihat, mengetahui apa kelebihan isya dan subuh jamaah, subuh isya berjamaah, pasti orang munafik pun datang ke masjid untuk berjamaah. Apalagi yang betul-betul iman Islam. Yang munafik setengah hatinya iman, setengah hatinya kafir, dia akan datang berjamaah. Hanya tidak mau berjamaah firman Allah, hanya orang musyrik. Maka nalil musyrikin an ya'muru masajid Allah. Tak mungkin orang musyrik mau makmurkan rumah Allah. Langsung orang musyrik. Tapi kalau orang munafik mau dia, tapi pura-pura dan supameriaan. Tinggi orang beriman, orang Islam pasti senang solat jamaah. Yang tidak senang solat jamaah hanya orang-orang musyrik, orang munafik begitu. Tinggi. Jadi siapa yang malas isya jamaah isya dan subuh jamaah berarti ada penyakit dalam hatinya. Apa penyakit nifaq. Nabi bersabda, man sholal jamaah arba'in ayuman. Siapa-siapa solat jamaah 40 hari, tidak pernah luput 1 rakaat pun, maka Allah menuliskan baginya 2 SK, 2 kebebasan. Bebas dari api neraka, bebas dari sifat munafik. Ayo. Sudah demikian jelasnya tentang kelebihan solat berjamaah. Masa kita tidak mau solat jamaah? Salah satu kelebihan solat jamaah sabda Nabi adalah ya Allahu anhu dhaiqal aishi. Siapa rajin solat jamaah, Allah cabut daripadanya keberkatan hidup, keberkatan rizki, keberkatan umur dicabut. Artinya tidak akan sampai sulit hidupnya. Cabut sulitan hidupnya, cabut, tidak akan dicabut keberkatan hidupnya. Itu kelebihan solat jamaah di dunia. Belum lagi dalam kubur. Ya Allahu anhu adzabal qabri. Orang selalu solat jamaah dibebaskan daripada azab kubur, Masya Allah. Gimana para asatidz kita al-mukarramun, Syekh Ma'had dan semuanya sehat walafiat wabil khusus pada Kak Tuan, Pak Tuan Guru Haji Dr. Andes Muhammad Syafi Ahmad MA. Mudah-mudahan Bapak sehat walafiat. Demikian pula Ustaz Haki di Kelayu. Baik. Dah lanjut para pendengar, tinggal dikit, Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa habis. Hamba Allah yang mau nanyakan, sekarang musim corona, semua serba terbatas. Mana lebih baik kita dahulukan nafkah anak istri ketimbang suami beramal kemana-mana terus. Sementara kita istrinya nunggu jatah kayak pengemis. Masya Allah. Kita masih untuk tingkat 3 pelajaran tentang kelebihan sedekah. Nabi bersabda, "Wabda biman ta'ulu." Kalau kamu bersedekah memberi sesuatu, maka utamakan lebih dahulu orang-orang menjadi tanggunganmu, anakmu, istrimu, ibumu, bapakmu, saudaramu. Itu dahulukan baru orang lain. Itu dia para pendengar. Jadi jangan dahulukan orang, utamakan dulu keluarga sendiri. Ada seorang sahabat, ya Rasulullah, mana lebih besar pahala saya bersedekah 1 dirham untuk orang miskin, 2 dirham untuk jihad fisabilillah, 2 dirham untuk keluarga saya. Nabi mengatakan, 1 dirham yang kau berikan untuk keluargamu, anak istrimu, lebih besar pahala pada 1000 dinar yang kau serahkan untuk orang miskin, untuk sabilillah. 1 dirham lebih besar pahala pada sekian jumlah tadi. Jadi harus utamakan, yaitu keluarga sendiri dulu, baru orang lain. Jangan seperti ini. Masya Allah. Itu wajib hukumnya. Terima kasih pada Anda bertanya. Jadi mudah-mudahan paham, mengerti. Si bapa utamakan dulu istri dan anak, ibu dan bapa, baru yang lainnya. Semuanya harus, tapi utamakan dulu nomor 1, istri, suami,
anak, ibu, bapa, saudara baru keluar dari itu, nggih. Fakir, miskin dan sebagainya, baru yang lainnya. Mudah-mudahan paham, nggih. Masya-Allah. Baik. Lanjut. Tiang mau nanya, apa hukumnya orang yang potong rambutnya? Saya ingin potong rambut saya, soalnya dia rontok dan terlalu panjang. Boleh Pak Ustaz? Kalau terlalu panjang boleh dipotong, asal jangan sama dengan laki-laki. Allah melaknat laki-laki menyamakan diri dengan perempuan, perempuan menyamakan diri dengan laki-laki. Rambutnya perempuan persis kayak rambut saya, pendek gitu. Tidak boleh demikian, menyamai laki dengan perempuan, perempuan dengan laki tidak boleh. Tapi kalau kepanjangan dipotong di belakang punggung supaya rata, bagus, indah, kelihatan senang dipandang oleh suaminya, silakan gitu. Tapi jangan dipotong kayak rambut laki-laki, menyamai laki-laki, tidak dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih pada Anda. Baik. Mau cepetan ya, nggih. Mana lagi? Ini dia. Semoga Pak Ustaz sehat selalu, amin, panjang umur. Tadi pagi tiang puasa qadha. Bagus, segera diqadha, nggih. Karena harus bekerja berat, maka saya batalkan qadha saya. Apakah benar kalau kita puasa qadha terus membatalkannya, maka puasa yang rusak itu akan diganti menjadi 2 hari kena dibatalkan? Kalau puasa qadha kita tinggal 3, maka akan menjadi 4 karena kita membatalkan puasa qadha 1 hari. Mohon pencerahannya. Para pendengar yang dirahmati Allah, qadha itu wajib, nggih. Merusak puasa kalau ada sebabnya. Mungkin karena sakit, mungkin musafir, mungkin karena kerja berat yang tidak mungkin kita tinggalkan, maka kita boleh tidak puasa. Nggih. Demikian pula kalau kita qadha puasa kita, tahu-tahunya ada tugas berat, atau kita sakit, atau kita musafir, maka boleh kita rusak puasa qadha kita. Nanti diqadha pada hari yang lain. Berapa qadhanya? Ya 1 hari, tetap 1 hari dong. 1 hari diqadha, 1 hari digantinya 1 hari. Bukan 1 hari diganti dengan 2 hari. Nggih, apalagi 3 hari. Tetap, nggih, 1 hari qadha yang dirusak diganti 1 hari juga. Qadha yang kita kerjakan pada bulan puasa, tidak puasa, maka 1 hari diqadha 1 hari, begitu seterusnya. Okay? Jadi bukan diqadha diganti 2 hari yang dibatalkan qadha itu, 1 hari 1 hari. Demikian pada Anda bertanya. Makasih. Baik para pendengar. Ya. Masya Allah. Dari siapa nih? Iya. Saya mau bertanya, ibu saya sedang sakit, tidak sadar. Sudah hampir sebulan, Masya Allah. Sekalipun tersadar, hanya membuka mata, tapi dengan tatapan kosong. Setelah itu tidur lagi. Selama itu, dia tidak mengerjakan sholat. Bagaimanakah cara kita sebagai anak-anaknya untuk membuatnya untuk sholat? Kan orang tuanya sedang koma, tidak sadarkan diri. Kalau takdir Allah dia meninggal dunia, maka ada ulama mengatakan diqadhakan puas sholatnya. Ada ulama mengatakan yaitu dipidyah. 1 waktu sholat, 1 mode. Kalau 5 waktu sehari, 5 mode. Kalau sebulan, maka berapa waktu tinggi? 150 mode. Seperti itu, nggih. Tapi kalau dia sehat nanti, ternyata dia sehat, wajib diqadha. Nggih, suruh dia qadha solat yang ditinggalkan selama dia sakit 1 bulan umpama, nggih. Karena dia tidak mungkin bisa solat walaupun dengan syarat. Kenapa dia tidak sadarkan dirinya? Dia koma, nggih. Karena itu nanti sehat, suruh qadha. Kalau tidak sehat, nggih, ternyata dia meninggal dunia, maka bisa diqadhakan solatnya oleh keluarga atau bisa dipidyahkan menurut paham pendapat sebagian ulama. Demikian kepada yang bertanya. Masya Allah. Mudah-mudahan sehat walafiat, nggih. Baik. Masih tinggal dikit. Masya Allah. Lanjut.
Apakah boleh tidak mandi wajib selesai bersenggama, tapi bersenggama tidak mengeluarkan air mani? Mohon penjelasan. Masya Allah. Para pendengar, tidak mesti keluar air mani. Pokoknya orang berhubungan suami istri, keluar mani, tidak keluar mani, wajib mandi. Gitu dia. Pokoknya masuk, wajib mandi. Tidak keluar mani, wajib mandi. Itu dia. Nabi mengatakan, "Iza jalasa baina syu'abil arba' tsumma jahada faqad wajabal ghuslu wa illam yunzil." Apabila seorang laki-laki duduk di antara 4 cabang perempuan. Cabang perempuan ada 4. 2 kaki, 2 tangan. Duduk di antara 2 tangan, 2 kaki. Kemudian dia bersungguh-sungguh, berpayah-payah, maka wajib dia mandi walaupun tidak keluar maninya. Dia sudah terjawab oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, ini pelajaran mahat ini. Baik, terima kasih. Lanjut. Dari siapa gerangan? Baik, para pendengar, kita akan segera berakhir. Semoga Pak Tuan Guru sehat walafiat dalam lindungannya Allah. Tuan Guru, bagaimana kaifiat solat Idul Fitri, Idul Adha jika kita telat 1 rakaat karena telat datang ke masjid untuk berjamaah Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi kalau kita telat 1 rakaat, maka kita nanti imamnya salam, kita tambah serakaat. Kita tambah serakaat, kita takbir berapa? Rakaat pertama 7, rakaat kedua 5. Maka kita takbir, rakaat yang kita kerjakan itu 5 kali takbir. Dan itu kita kerjakan sendiri, solatnya sampai selesai. Dan itu kan kita dengarkan khutbah. Nah, upahnya orang terlambat. Siapa terlambat, mesti terhambat, gitu kata orang. Sampai dengan istilah sekarang. Panik itu adalah separuh daripada penyakit. Tenang itu adalah separuh daripada obat. Sabar itu adalah separuh dari kesembuhan. Jadi WHO minta pada kita 3 macam. Jangan panik, harus yaitu tenang dan harus sabar. Sehingga penyakit kita lebih cepat sembuhnya. Panik inilah bikin orang cepat kena penyakit corona ini. Jadi harus tenang, sabar, tabah, hadapinya. InsyaAllah tidak lebih cepat kena virus corona. Begitu dia. Baik. Demikian. Jadi Anda kerjakan rakaat yang kedua sendirian dengan takbirnya sekalian, dengan tasbihnya. Dan Anda selesaikan sendiri, tahiyat sendiri, salam diri. Upahnya terlambat. Dari Al-Fakir, penuntut ilmu. Masya Allah. Semua kita fakir, semua kita kurang ilmu. Baik. Apakah kita berdosa kalau kita sudah minta maaf pada orang, tapi orang itu masih dendam pada kita? Ani di sakral. Dia yang dosa, tidak mau maafkan orang. Bukan sifat orang takwa. Wal'afina 'anin nas. Tanda orang takwa adalah pemaaf. Memberi maaf dan minta maaf. Kalau dia salah, minta maaf. Kalau dia benar, dia memberikan maaf. Dia tidak dendam. Tapi kalau dia tidak mau maafkan kita, dan kita sudah minta maaf, berarti dia dendam. Dosa, tiada ampunannya. Wa na'udzubillah min dzalika. Jadi dia yang dosa. Kalau tidak mau maafkan orang, pada orang sudah minta maaf padanya. Pendendam, dendam, dosa, tiada ampunan. Itu sabda Nabi SAW. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, sampai di sini kita berjumpa pada malam ini. Sebetulnya masih ada pertanyaan yang belum saya jawab, ada 9 SMS. Namun, karena waktu, maka mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi pada malam berikut melalui waktu dan gelombang yang sama. Mari sama berdoa pada Allah semoga virus corona segera diangkat, diakhiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Mohon maaf dan terima kasih. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wallahu muwaffiq wal hadi la sabilur rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.